Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip nih, dimanapun Anda berada. Semoga di hari Jumat ini penuh berkah untuk kita semua ya. Dan juga selalu masih tetap terjaga nih semangatnya, dan juga setiap apapun yang kita lakukan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya seperti biasa ya, setiap hari Jumat kita ketemu lagi dalam program Dialog Siang bersama Lastri Salah Ceriti. Dan kali ini ditemani dengan sahabat siar Anda Vika Laila. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita nih, yaitu Ustazah Nur Azizah yang merupakan staf front office Lastri Salah Ceriti. Assalamualaikum Zah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zaica kan ya saya? Iya. Biasanya kita panggil Zaica ya keluarga Sip ya. Nah kali ini kita sama Zaica bakalan sharing informasi mengenai kolaborasi generasi berbagi gitu ya Zaya. Nah kalau kolaborasi generasi berbagi ini apa sih Zah? Boleh jelaskan nggak? Baik. Kolaborasi generasi berbagi. Ya, kolaborasi itu sebenarnya mengajak ya, mengajak mitra-mitra Lastri Salah Ceriti untuk ikut dalam program generasi berbagi. Jadi generasi berbagi ini program, salah satu program Las gitu Kak. Oke, jadi ini salah satu program Lastri Salah Ceriti. Nah ini programnya udah berapa lama sih Zah? Baru ini, ya baru karena ada dari beberapa staff gitu kan, muncul ide nih, gimana kalau kita bikin program baru ini. Gitu. Berarti staf Risalah Charity dapat ilham gitu ya. Sebenarnya programnya nggak terlalu baru, nggak baru-baru banget ya, cuma dikemas yang lama, dikemas lagi untuk lebih menarik gitu. Jadi ini kayak tampilan barunya gitu ya gitu. Saya. Oke. Nah ini generasi berbagi. Kalau ngomongin generasi berbagi artinya ada orang atau ada sekelompok orang yang termasuk dalam ya program ini dong ya Zaya. Iya, betul. Nah siapa aja nih Zah? Program generasi berbagi. Nah jadi itu tujuannya sebenarnya ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah Kak Vika. Nah di sini ya tentunya berarti siswa-siswinya ya. Iya. Kalau dari LAS sendiri itu udah ke sekolah SD ya, tingkat SD siswa-siswinya. Jadi kita ajak untuk ikut di program generasi berbagi ini. Karena di sekolah pendidikan kita hanya sebenarnya kita untuk di zaman yang saat sekarang ini kita nggak hanya mengutamakan yang pendidikannya di bidang akademiknya aja gitu ya. Harusnya lebih kita juga bisa mengajak untuk memunculkan di bidang karakteristik karakter mereka, siswanya ya gitu, untuk berbagi. Jadi LAS di sini nggak cuman mengajak kepada orang-orang dewasa aja berarti nih Zahya, tapi juga mengajak kepada generasi-generasi muda alias yang masih kecil-kecil ini untuk meningkatkan kesadaran untuk berbagi ini melalui program kolaborasi generasi berbagi gitu ya Zah. Oke, berarti ini anggotanya berarti ada anak sekolah udah mulai dari SD gitu ya Zah. Oke. Nah ini boleh dikasih tahu nggak nih Zah, siapa SD mana aja sih yang udah bergabung? Yang udah bergabung kan kita baru nih, jadi sekalian nih launching juga di Sip FM. Oke, asik ya. Jadi proposal yang diajukan tim funding itu baru ketiga ya, baru ketiga sekolah SDIT. Ada 3 sekolah. Ada SDIT Alam Azizah, SDIT Nurul Ikhlas, sama SDIT Arafah kalau nggak salah. Nah, masih ada tuh listnya masih banyak listnya. Kalau seandainya nanti di SD mungkin bisa dicoba ke SMP. Nah, biasanya yang IT sih. Jadi piloting dulu ada tiga sekolah tadi ya Zaya yang udah dimasukkan nih programnya. Nah dan tentunya ini berharap berkelanjutan ke sekolah-sekolah yang lain gitu ya Zah ya. Oke. Nah
Ini kalau ngomongin tentang program pasti ada sesuatu yang dikerjain. Ini programnya apa-apa aja nih dari kegiatan kolaborasi generasi berbagi ini, Zah? Iya. Jadi program generasi berbagi ini ada tiga program. Ya, Ada Sodakoh Community, oke. terus ada tabungan kurban, Mhm. satu lagi Bareh Ganggam. Oke. Iya. Kayaknya Tiga. Sodako Community udah lama ya. Iya, ya? sudah lama. Oke, iya. Berarti memang barangnya yang lama tapi dikemas baru gitu ya, Zaya. Oke, nanti kita bakal ngobrolin tentang program kolaborasi ini kali ya, Zaya, di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana nih keluarga Sip ya. Tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita masih di program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti, dan kali ini di edisi 30 Agustus 2024 kita masih bersama dengan Ustazah Ica atau Ustazah Nur Azizah nih. Dan tadi kita udah ngobrolin tentang itu ya, Zaya, tentang apa itu kolaborasi generasi berbagi ya, Zaya. Dan tadi udah dibilang juga nih sama Ustazah Icanya kalau program dari program gitu ya. Ada bagian-bagian program dari kegiatan ini, itu kolaborasi generasi berbagi ini ada 3 tadi ya, Zaya. Yang pertama itu adalah Sodako Community, yang kedua itu tabungan kurban, dan juga Bareh Ganggam. Nah, ini kayak ada yang udah familiar nih ya keluarga Sip ya di telinga kita, yaitu Sodako Community yang iklannya sering banget di Radio Sip ya. Dan juga tabungan kurban yang tiap-tiap tahun ya, Zaya. Oke, nah boleh dijelaskan dulu nih, Zah. Oke, Kak Vika. Sodako Community, iya, ini program LAS yang udah lama banget ya. Sodako Community ini ada infak. Jadi komunitas berinfak. Infaknya tuh rutin gitu. Ada yang 1 kali sebulan, ada juga yang 1 kali seminggu gitu. Yang penting dia rutin. Itu yang masuk ke program Sodako Community. Nah, biasanya itu ada yang tunai. Nah, jadi donatur langsung datang ke kantor. Jadi lumayan rajin tunai donatur ya. Gitu ya. Terus ada juga tuh kalau ustazah kita yang di Arisalah itu biasanya langsung melalui potong maunah. Nah, gitu. Jadi dia rutin tiap bulan gitu kan ya. Terus ada juga tuh misalnya alumni kita itu transfer. Nah, ada juga yang sekali seminggu, ada juga yang sekali sebulan. Nah, itu tuh kalau yang dalam bentuk apa. Terus ada juga yang kita sediakan dalam bentuk celengan. Nah, ini Sodako Community celengan. Nah, celengan ini, nah ini nih yang mulai ke anak-anak. Berarti anak-anak banyaknya yang menggunakan celengan gitu. Sudah kita coba ke SD Ko Arisalah, TK Era Arisalah, SMP Putri dan MA Putri itu juga udah pakai SC celengan, Sodako Community celengan. Nanti dikoleknya sekali 3 bulan. Nah, kalau yang celengan karena 1 kali sebulan agak susah kita ya, jadi 1 kali 3 bulan. Nah, gitu tuh kalau untuk Sodako Community. Nah, berarti untuk program Sodako Community ini nih, Zah, untuk program pilotingnya berarti udah ada ke tingkat-tingkat sekolah, setiap tingkat sekolah yang ada di lingkungan Arisalah gitu ya, sudah. Dan presentasi keberhasilannya gimana? Atau hasil dari program yang satu ini di piloting anak-anak ini gimana, Zah? Kalau untuk yang anak-anak SC celengan itu ya, itu Masya Allah sekali Kak Vika. Karena nanti donasi yang terkumpul itu bisa lagi untuk kembali ke mereka. Maksudnya misalnya ada teman-temannya yang membutuhkan, nah diambil lagi dari donasi yang itu gitu. Jadi mereka misalnya SMP Putri nih yang punya SC celengan, berarti donasi yang terkumpul dikembalikan lagi ke mereka. Mereka mau mengajukan untuk program apa gitu. Sejauh ini programnya itu membantu teman-temannya yang kurang mampu. Ya, seperti itu. Berarti memang gotong royong prinsipnya di sini ya, Zaya. Wah, luar biasa sekali, Masya Allah.
Jadi ini kalau program Sodako Community ini sudah ada piloting projectnya berarti ya saya dari sekolah atau lembaga pendidikan yang ada di sekitaran komplek perguruan Islam Arisalah nih keluarga Sip, dan katanya tadi lumayan berhasil ya saya. Alhamdulillah berhasil karena udah bisa dipergunakan untuk membantu teman sesama temannya. Wah, Masya Allah sekali. Nah, ini selanjutnya nih, program selanjutnya itu adalah tabungan kurban. Iya. Nah, ini gimana tabungannya nih Zah? Apakah menjelang kurban saja atau ini satu serentang setahun gitu? Iya. Kalau untuk program tabungan kurban kita sudah buka juga di ustazah kita yang di sini ya, di lingkungan kita. Tabungan kurban ini tujuannya supaya memudahkan donatur ya, donatur kita. Soalnya kalau kita ingin berkurban jadi bayarnya pas hari kurban kan agak berat. Iya. Nah, misalnya ngambil kurban yang biasa 27.700 Iya. langsung plok itu kan Agak jadi berat agak berat keluarnya gitu. ya. Apalagi terniat untuk ngambil yang spesial, apanya harganya 3.700.000 kan Iya, berat. Nah, jadi Lasrisa Charity bermaksud untuk mempermudah donatur agar ikut tabungan kurban, jadi bisa nih nyicil tiap bulan. Oke, jadi ada program cicilan ya Gaya. Nah, ini rentangnya seperti yang Vika tanyain tadi nih, rentangnya apakah sampai setahun itu atau ada waktu-waktu yang ditentukan ya? Iya, dalam setahun itu. Kayak yang tahun sekarang nih, sekarang kita kurbannya bulan Juni ya. Iya. Juli udah mulai lagi. Oke, Nah, berarti gitu. tutup buku yang lalu, mulai buka buku lagi. Juli udah mulai lagi. Nah, gimana apa kabarnya kalau nih misalnya keluarga Sip baru baru tahu kabarnya kalau bisa tabungan kurban di Lasrisa Charity sekarang nih, baru sekarang nih bulan Agustus berarti ini Zah. Gimana tuh Zah? Ya, berarti masih bisa ya, masih Oke, bisa. berarti Kita masih terima, bisa ya. Oke. terima. Karena misalnya keluarga Sip FM baru tahu, kita juga ada donatur yang dari luar ikut tabungan gitu. Nanti bisa via transfer, tertulis, nanti kita tuliskan juga nanti dan konfirmasi lagi. Oke, jadi ini nggak masalah dalam kalau ikut program tabungan kurban ini di waktunya, mungkin kalau dibuka bukunya lagi mungkin itu bulan Juli kemarin gitu ya Zah. Tapi baru gabung di bulan Agustus atau September atau bulan lain juga nggak apa-apa. Boleh. Gitu. Asal punya komitmen untuk nabung itu ya Zah. Iya. Oke. Karena program tabungan kurban dan sedekah community udah berhasil kan ya di lingkungan kita. Nah, makanya kita ngajak untuk yang lain untuk coba ikut. Makanya coba ke yang lain. Oke, jadi ini Lasrisa Charity memperluas sayapnya gitu ya melalui program kolaborasi generasi berbagi ini nih keluarga Sip. Dan tapi nggak ketinggalan juga ada satu lagi program yang ada dalam kegiatan kolaborasi generasi berbagi ini nih keluarga Sip, yaitu tadi adalah Bareh Ganggam. Nah, Bareh Ganggam ini maksudnya gimana nih Zah? Iya, Bareh Ganggam itu program baru ya dari Lasrisa Charity. Kalau nggak salah minggu kemarin di Sip FM. Iya, minggu lalu ada materinya. Jadi jangan lupa bisa banget untuk keluarga Sip cek nih ya di YouTube kita di Sip Media, ada banget itu materinya tentang Bareh Ganggam. Kalau kepo bisa lihat ke sana lagi. Iya. Jadi Bareh Ganggam ini menyisihkan sebagian beras. Jadi orang-orang ini filosofi Minangkabau, Minangkabau banget ya. Setiap kan kalau orang dulu-dulu tuh setiap manamti bareh, nanti pas mau masukkan ke dalam wadahnya, satu genggamnya disisihkan. Iya. Nah, genggamnya disisihkan untuk hari esoknya. Jadi kalau ado jangan dimakan, kalau ndak ado baru dimakan gitu kan ya. Jadi tapi yang disisihkan ini tuh kalau Lasrisa Charity itu mengajak donatur yang disisihkan ini untuk dibagikan ya begitu ke yang membutuhkan. Gitu kira gambarnya seperti itulah. Oke, jadi konsepnya memang konsep sedekah sekali gitu ya. Cuman ini apakah ini memang plek ketiplek bares
Beras banget ini atau gimana nih, Zah? Boleh, bisa beras. Nanti kalau seandainya terkumpul, bisa kita, kalau seandainya penerima manfaat kita membutuhkan uang, berarti yang beras yang terkumpul kita uangkan. Oke, oh Gitu. berarti bisa Tapi- diuangkan gitu ya, Zah? Oke, jadi ini program Bareh Ganggam atau Beras Genggam ini nih keluarga sih merupakan eh, program yang terinspirasi dari budaya orang Minang yang suka menyisihkan Iya. berasnya gitu ya Zaya. Nah, kali ini bukan untuk disimpan di masa datang yang kalau dipakai untuk masa panceklik gitu kan ya. Tapi ini dipakai untuk dibagikan kepada sanak saudara kita yang membutuhkan gitu ya Zaya. Wah, ini ada berarti ini keluarga sip ya, ada 3 program yang masuk di dalam kolaborasi generasi berbagi. Yang ini menyasar berarti kepada anak-anak sekolah gitu ya Zaya. Nah, ini keren sekali, Masya Allah sekali ya programnya karena memang visioner sekali, sangat mengutamakan anak-anak gitu biar mereka bisa belajar untuk berbagi gitu. Nggak cuman orang tua yang punya uang aja, tapi anak-anak juga diajarin. Nah, nanti kita masih bakal balik lagi nih keluarga Sip ya di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen terakhir dari program Dialog Siang bersama Lasri Salah Ceriti. Dan hari ini masih bersama sahabat siar Anda Vika Laila dan juga Ustazah Nur Azizah atau Zaica. Nah, tadi kita udah bahas mengenai kolaborasi generasi berbagi nih keluarga Sip ya, dimana kita udah tahu apa aja itu kolaborasi generasi berbagi dan siapa saja yang termasuk ke dalam generasinya gitu ya, dan juga apa-apa aja sih program yang ada di sana, yaitu tadi Sodako Community, tabungan kurban, dan juga Bareh Ganggam. Nah, yang terakhir nih Zaya, tentu Ustazah dan Lasri Salah Ceriti punya harapan dengan peluncuran program terbaru ini nih. Apa nih Zah, harapannya? Ya, harapannya untuk kolaborasi ini semoga mitra-mitra Lasri Salah Charity bertambah banyak ya, bertambah banyak, terus banyak yang ikut kolaborasi program-program yang ada di Lasri Salah Charity, sehingga semakin Lasri Salah Charity bisa semakin banyak menebar kebermanfaatan, sehingga tercapai juga keberkahan dan kebahagiaan untuk kita semua. Oke, amin ya robbal alamin. Nah, tentunya ini kolaborasi ini sangat mempermudah keluarga Sip semua juga ya Zaya. Berarti mitra-mitra yang tergabung dalam kegiatan kolaborasi generasi berbagi ini juga akan dipermudah gitu ya. Apalagi memang sekarang ini lagi digencar-gencarkan program pemantapan karakter gitu ya Zaya. Pendidikan karakter. Nah, di mana salah satunya itu adalah menumbuhkan rasa berbagi yang tinggi kepada anak-anak. Nah, ini bisa banget jadi program di sekolah ya Zah. Dan ini tentunya akan sangat membantu sekolah untuk mengelola ini. Memang dananya bakal dibantu oleh Lasri Salah Ceriti untuk mengelolanya kan ya Zah? Iya, betul. Nah, pas banget berarti nih keluarga Sip ya. Jadi untuk keluarga Sip nih yang mungkin punya yayasan pendidikan atau mungkin sekarang jadi guru ataupun kepala sekolah di suatu sekolah dan punya niatan untuk melakukan kegiatan amal bersama dengan anak-anak yang rutin tentunya. Nah, bisa banget ya untuk dikontak Lasri Salah Ceritinya ya saya. Kalau untuk mengkontak Lasri Salah Ceriti ini bisa di mana aja nih Zah? Bisa melalui Instagram. Apa namanya Zah? Di @Lasri Salah Charity. Iya. Terus bisa melalui Facebooknya juga masih aktif. Lasri Salah Charity. Terus bisa di hotline-nya juga. Iya. Di 08 1276886882. Oke, boleh diulang sekali lagi Zah?
hotline-nya Lasri Salah Charity Mhm. 0812 7688 6882. Oke, nah itu dia nih keluarga sip ya. Jadi untuk keluarga sip nih yang pengen melakukan program yang udah disebutkan 3 hal tadi, bisa banget untuk ikutan kolaborasi generasi berbagi. Nah, karena nanti Lasri Salah Charity akan membantu untuk pengelolaan dana yang dikumpulkan. Tentunya bakalan lebih akuntabilitas gitu ya, lebih jelas karena ini insya Allah udah bersertifikat gitu ya, udah legal sekali Lasri Salah Charity ini ya Zah ya. Oke, nah ini boleh tadi kan Vika yang ajak ya. Ini ajakan dari Lasri Salah Charity-nya langsung nih, silakan melalui Ustazah Ica. Oke, kepada sahabat Lasri Salah Charity maupun keluarga SIP FM yang ingin berkolaborasi program apapun itu, program yang ada dari dan tersendiri ataupun dari Lasri Salah Charity, boleh banget. Pintu kolaborasi Lasri Salah Charity terbuka lebar untuk kita semua. Jadi mari berkolaborasi dengan Lasri Salah Charity dari apapun programnya, dengan apapun programnya. Oke, jadi ini Lasri Salah Charity membuka lebar-lebar kesempatan keluarga sip untuk berpartner atau berkolaborasi dengan Lasri Salah Charity ini tentunya. Jadi jangan lupa untuk dikontak tadi nomornya ya, bisa banget, atau bisa di chat atau DM Instagram ataupun Facebooknya, yaitu Lasri Salah Charity. Nah keluarga sip, insya Allah nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi minggu depan ya. Karena ini nggak terasa udah hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program Dialog Siang bersama Lasri Salah Charity di siang Jumat ini gitu ya. Dan tentunya semoga semua yang kita obrolin tadi nih bisa menginspirasi keluarga sip untuk terus menebar kebaikan, untuk terus bersemangat untuk berbagi gitu ya Zada. Dan kita harap berdoa juga kepada semoga Lasri Salah Charity ini juga selalu bisa melebarkan sayapnya untuk membantu orang-orang untuk berbuat kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, makasih banget ya Zah Ica ya udah berbagi tentang kolaborasi generasi berbagi ini. Berbagi. Ya semoga makin banyak yang ikutan gitu ya Zah ya. Makin banyak sekolah yang approve dengan kegiatan ini dan makin banyak generasi muda yang makin sadar untuk berbagi ya Zah ya. Dan kita pamit dulu keluarga sip ya. Dan insya Allah kita akan ketemu di program-program Dialog Siang selanjutnya ke depannya ya. Dan kami mohon pamit, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.